Selamat siang, dosen pengampu kelas seminar Info Federation dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya Aswin Edi Prasetya akan mempresentasikan proposal seminar yang berjudul Analisis Pengaruh Variabel Sentimen Investor Bitcoin terhadap Pergerakan Harga Bitcoin, secara khususnya pada pandemi tahun 2020 hingga tahun 2022. Ya, pertama, mengenai latar belakang penelitian, cryptocurrency atau uang kripto pada tahun 2020 sedang mengalami periode boom kembali setelah berada dalam fase crypto winter selama 3 tahun. Dan sekarang semakin banyak orang yang mengenal dan membeli aset cryptocurrency, secara khususnya Bitcoin, yang merupakan cryptocurrency pertama dan terbesar di dunia. Namun karena cryptocurrency atau uang kripto bukanlah aset yang dapat dinilai seperti saham, karena tidak memiliki cash flow dan bukan seperti komoditas lain seperti nikel, CPO, minyak mentah yang memiliki fungsi fisik dan digunakan secara global untuk kegiatan sehari-hari, investor dapat menggunakan sisi penawaran dan sisi permintaan. Dalam segi penawaran, Bitcoin memiliki jumlah terbatas maksimal 21 juta, sehingga faktor utama terdapat pada permintaan. Segi permintaan investor dalam kasus ini dapat mencakup banyak faktor. Salah satunya adalah faktor sentimen pasar. Sentimen pasar merupakan sikap investor secara keseluruhan terhadap suatu aset tertentu. Berikut merupakan penelitian yang telah dilakukan secara khususnya untuk melihat pengaruh sentimen pasar terhadap pergerakan harga aset tertentu. Pada penelitian tersebut, mereka menilai aset secara khususnya saham dan komoditas lain. Lalu berikutnya merupakan kolom yang didapat dari marketbusiness.com yang menunjukkan bahwa jumlah investor di Indonesia tahun 2021 secara khususnya di saham terdapat 6,7 juta yang didapat dari ketika melihat jumlah SID atau nomor identifikasi investor saham di Indonesia. Itu juga termasuk pemilik akun reksadana juga sekitar 6,7 juta. Tapi cryptocurrency atau uang kripto tahun 2021 terdapat sekitar 7,5 juta orang, yang menunjukkan bahwa lebih banyak investor Indonesia yang terjun ke dunia uang kripto daripada terjun ke saham. Lalu berikutnya kita dapat melihat bahwa dari grafik ini bahwa market cap atau kapitalisasi pasar Bitcoin sejak tahun 2013 meningkat drastis. Kapitalisasi pasar merupakan harga aset dikalikan dengan jumlah aset tersebut. Dalam kasus ini, aset Bitcoin sekitar 21 juta, dan pengaruh utama pergerakan peningkatan kapitalisasi pasar merupakan peningkatan harga tersebut. Yang kita lihat tahun 2013, kapitalisasi pasarnya sekitar 1,45 miliar US dollar, dan pada titik tertinggi tahun 2021 akhir menyentuh sekitar 1,3 triliun US dollar. Ya, berikutnya kita akan membahas sedikit mengenai alat ukur sentimen yang akan digunakan. Dalam melakukan penelitian ini, alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sentimen pasar spot Bitcoin adalah Fear and Greed Index. Pasar spot Bitcoin merupakan pasar di mana Anda dapat membeli Bitcoin secara langsung dengan menukarkan uang Anda. Misalnya dari rupiah, Anda membeli Bitcoin menggunakan rupiah atau US dollar, Anda akan langsung mendapatkan Bitcoin tersebut. Dan alat ukur sentimen pasar derivatif Bitcoin adalah Van Eck. Pasar derivatif Bitcoin merupakan pasar di mana Anda tidak secara langsung membeli aset tersebut, tapi membeli kontrak yang di-backing oleh aset tersebut. Misalnya, derivatif perpetual futures Bitcoin. Dalam kasus itu, Anda membeli kontrak yang mengikuti harga Bitcoin, dan keuntungannya menggunakan kontrak tersebut adalah Anda dapat meningkatkan posisi Bitcoin Anda dengan menggunakan leverage. Misalnya, Anda dapat melakukan
tiga kali lipat dari kapital Anda. Namun tentu juga dengan peningkatan exposure tersebut, Anda juga meningkatkan risiko dalam investasi Anda. Saya akan menjelaskan mengenai Fear and Greed Index. Itu merupakan alat ukur analisis sentimen pasar Bitcoin dengan parameter dari angka 0 hingga 100 yang didapatkan dengan menganalisis beberapa faktor seperti volatilitas 25%, momentum pasar 25%, media sosial 15%, survei 15%, dominasi Bitcoin terhadap pasar keseluruhan 10%, dan tren pasar secara keseluruhan 10%. Yang datanya dapat dari alternative.me yang merupakan pembuat software yang sudah bisa dibilang veteran sejak tahun 2011 hingga tahun 2012. Hingga saat ini masih banyak yang menggunakan software mereka. Lalu berikutnya funding rate. Funding rate merupakan serangkaian pembayaran dalam pasar derivatif yang dibayar langsung antara pembeli long dan penjual short, di mana pembayaran ini dilakukan setiap 8 jam. Ketika funding rate positif, long membayar short, dan ketika funding rate negatif, short membayar long. Mekanisme ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pasar derivatif sehingga tidak terlalu menjauh dengan harga pasar spot. Di mana pada sebelumnya sudah banyak kasus di mana pasar derivatif mendeviasi cukup jauh dengan harga spot, sehingga banyak spekulator yang dapat menggunakan ketidakefisiensi ini untuk keuntungan mereka dan dapat merugikan banyak orang juga. Oleh karena itu, funding rate dikenalkan dan digunakan untuk menjaga stabilitas harga tersebut. Berikutnya merupakan grafik yang menunjukkan penilaian terhadap pasar derivatif Bitcoin yang menurut saya diperlukan karena volume pasar derivatif merupakan 75% dari volume total transaksi Bitcoin pada bulan Mei 2021. Selain itu, pasar derivatif juga salah satu faktor penemuan harga Bitcoin yang diambil dari penelitian Alexander C. dan D-Effect. Kita lihat dari grafik tersebut, pada 19 Mei 2021, volume derivatif Bitcoin sekitar 113 miliar dolar US dollar, lalu volume spot Bitcoin 37 miliar dolar. Ya, berikutnya mengenai rumusan masalah pertanyaan. Dengan meningkatnya kepekaan investor terhadap pasar Bitcoin, diperlukan pengetahuan mengenai pengaruh sentimen investor Bitcoin terhadap pergerakan harganya. Pada masa pandemi ini terdapat peningkatan ketidakpastian pada pergerakan harga Bitcoin, sehingga penggunaan sentimen dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan harga Bitcoin berikutnya. Lalu tujuan penelitian. Pertama, mengidentifikasi korelasi antara sentimen investor terhadap pergerakan harga Bitcoin pada masa pandemi. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh sentimen investor terhadap pergerakan harga Bitcoin pada masa pandemi. Yang ketiga, mengidentifikasi korelasi antara sentimen investor terhadap volatilitas Bitcoin pada masa pandemi. Ketiga ini saya gunakan supaya dapat menguntungkan investor yang masih baru terjun di dunia uang kripto ini, supaya dapat mengetahui apakah sentimen itu berpengaruh signifikan dan apakah dapat menggunakan variabel sentimen tersebut untuk strategi investasi mereka. Berikutnya mengenai teori dan pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama, semakin positif sentimen investor Bitcoin, semakin meningkat harga Bitcoin. Hipotesis kedua, semakin positif sentimen investor Bitcoin, semakin tinggi volatilitas Bitcoin. Konsep atau framework yang akan digunakan, pertama adalah sentimen investor Bitcoin yang akan menunjukkan pembuktian hipotesis 1 dan hipotesis 2. Hipotesis 1 yaitu sentimen investor Bitcoin menunjukkan peningkatan harga Bitcoin.
Lalu hipotesis 2, sentimen investor Bitcoin menunjukkan peningkatan volatilitas Bitcoin. Lalu metode penelitian yang pertama adalah pengumpulan data harian, secara khususnya Januari 2020 hingga Januari 2022, secara khususnya pergerakan harga Bitcoin. Lalu pengumpulan data sentimen harian Januari 2020 hingga Juni 2022, data dari Fear and Greed Index, yaitu angka dari 0 hingga 100 tersebut, lalu data funding rate yang akan saya olah dengan menggunakan analisis atau regresif, di mana akan menunjukkan pembuktian hipotesis 1 dan hipotesis 2. Di mana hipotesis 1 merupakan semakin positif sentimen investor Bitcoin, maka semakin meningkatnya harga Bitcoin tersebut. Lalu hipotesis 2, semakin positif sentimen investor Bitcoin, semakin meningkatnya volatilitas Bitcoin tersebut. Berikutnya merupakan referensi yang saya pakai dalam presentasi kali ini. Lalu berikutnya merupakan referensi jurnal, di mana mayoritas jurnal Q1 itu merupakan pembuktian bahwa sentimen investor memiliki pengaruh terhadap pergerakan aset. Namun dalam Q1 itu belum terdapat secara khususnya pengaruh sentimen terhadap pergerakan harga Bitcoin. Namun di Q2 sudah terdapat beberapa penelitian yang meneliti sentimen investor Bitcoin terhadap pergerakan harganya, namun belum menggunakan alat ukur yang kedua alat ukur yang saya gunakan. Namun dalam penelitian Mogni and Nakli yang melihat investor sentiment and Bitcoin relationship of quantile-based analysis, mereka mengukur sentimen investor Bitcoin menggunakan alat ukur Fear and Greed Index. Maka saya akan menggunakan jurnal tersebut sebagai jurnal acuan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.